Salam Literasi. Bertemu lagi dengan Fitri Hajizah, guru bahasa Indonesia. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di awal pertemuan tadi, kalian sudah menyaksikan sebuah video pidato persuasif dari salah satu tokoh nasional Indonesia. Siapa beliau? Ya, Bung Tomo. Video pidato beliau begitu menggetarkan dan menggelegarkan. Di dalam sebuah pidato, tentu diperlukan beberapa persiapan. Salah satunya, naskah pidato. Agar pesan di dalam naskah pidato tersebut tersampaikan, maka dalam menulis teks pidato harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif? Yuk kita bahas bersama-sama. Struktur teks pidato persuasif. 1. Pembukaan. Di dalam pembukaan memuat 3 hal. Apa saja sih? Yang pertama adalah salam pembuka. Lalu yang kedua sapaan penghormatan. Dan yang ketiga adalah kalimat pembuka. Yuk kita bahas satu-satu. Salam pembuka, kita harus memperhatikan pendengar, seperti latar belakang maupun kondisinya. Contoh, jika di dalam acara tersebut dihadiri oleh mayoritas muslim, maka salam pembuka yang kita gunakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi jika pendengarnya adalah umum, kita bisa menggunakan selamat pagi jika pidato tersebut dilakukan pada pagi hari, selamat siang jika pidato tersebut dilakukan siang, selamat sore jika dilakukan pada sore, dan selamat malam jika dilakukan pada malam hari. Lalu berikutnya adalah sapaan penghormatan. Sapaan penghormatan digunakan untuk menyapa pendengar yang hadir pada saat itu. Sapaan penghormatan yang digunakan pada umumnya adalah hadirin yang kami hormati. Nah, jika acara tersebut dihadiri oleh pihak-pihak tertentu, maka kita harus memperhatikan urutan sapaan penghormatan dari status yang paling tinggi. Contoh, di dalam sebuah sekolah, kalian menyampaikan sebuah pidato dan acara tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, lalu teman-teman, maka urutannya adalah yang terhormat kepala sekolah, yang kami hormati ibu bapak guru, serta teman-teman yang kami cintai. Lalu, yang ketiga adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka biasanya berisi ucapan rasa syukur, ucapan terima kasih, maupun pengantar ketika kalian ingin berpidato. Contoh, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai pentingnya kesehatan tubuh. Seperti itu ya. Struktur teks pidato persuasif yang kedua adalah isi. Bagian isi ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa penting? Karena di dalam isi ini terdapat gagasan, arahan, dan juga pesan yang nantinya akan menggugah pendengar. Yuk kita bahas satu-satu apa sih itu gagasan, arahan, dan pesan. Gagasan adalah hasil pemikiran, lalu arahan adalah petunjuk, dan pesan adalah nasihat yang ingin disampaikan. Contoh, jika gagasannya adalah kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi manusia, maka arahannya adalah petunjuknya bagaimana kita menjaga kesehatan tersebut, bisa dengan berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan juga istirahat cukup. Maka pesannya adalah jagalah kesehatanmu. Struktur teks pidato persuasif yang ketiga adalah penutup. Di dalam penutup biasanya berisi harapan agar pidato tersebut bermanfaat, lalu permintaan maaf apabila ada kesalahan di dalam pidato tersebut, lalu ucapan terima kasih atas perhatian pendengar, dan yang terakhir adalah salam penutup. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. 1. Kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Kalimat aktif adalah pelaku sedang melakukan perbuatan atau kegiatan. Nah, kalimat aktif biasanya dicirikan menggunakan imbuhan me dan ber. Contoh, kita harus menjaga kesehatan. Nah, di sini pelakunya adalah kita.
kegiatannya adalah menjaga. Kita sebagai pelaku atau subjek harus menjaga sebagai predikat yang yaitu kata kerja, lalu kesehatan sebagai objek. Contoh kedua, kita dapat bersosialisasi dengan teman kita sebagai subjek atau pelaku, lalu dapat bersosialisasi sebagai predikat atau kata kerja, lalu dengan teman sebagai objek. Nah, yang kedua, kalimat ajakan atau persuasif. Kalimat ajakan atau persuasif biasanya ditandai oleh kata ayo, marilah. Contoh, ayo kita sama-sama menjaga kesehatan tubuh. Marilah kita berolahraga. Seperti itu. Lalu, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata emotif. Apa sih kata emotif itu? Kata emotif adalah kata yang menimbulkan atau membangkitkan perasaan seseorang sehingga menjadi tergugah. Dengan kata lain, kata emotif ini melibatkan emosi ya. Sebagai contoh, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Yang keempat adalah kata tugas. Di dalam kata tugas ada kata depan atau preposisi biasanya ditandai oleh di, ke, dan dari. Contoh, jika penggunaan di, ke, dan dari yang menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah ya. Seperti, aku bertemu Mira di Jakarta. Di Jakarta menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Lalu, kemarin aku pergi ke Bandung. Ke Bandung, maka penulisannya pun harus dipisah. Ayah memberikan buah tangan dari Bali. Dari Bali menunjukkan tempat, itu juga harus dipisah. Nah, di sana, di sini, ke sana, kemari merupakan penunjuk tempat. Jadi penulisannya juga harus dipisah ya anak-anak. Lalu ada kata sambung atau konjungsi yang argumentatif. Maksudnya apa sih argumentatif? Jadi berbentuk alasan-alasan. Contohnya konjungsi dengan demikian, oleh karena itu, jika, sebab, karena, dan masih banyak lagi konjungsi-konjungsi yang berbentuk alasan. Kaidah kebahasaan kelima yaitu kata sapaan. Di dalam berpidato tentu tidak lepas dari kata sapaan. Contoh, Bapak, Ibu yang kami hormati. Lalu, saudara-saudara, apakah kita akan tetap diam melihat kondisi seperti ini? Kaidah kebahasaan keenam adalah kata ganti. Nah, di dalam berpidato, kita juga tentu pasti menggunakan kata ganti. Contohnya, jika yang berpidato menggunakan kata ganti saya atau kami jika itu majemuk. Saya mewakili teman-teman akan memberikan pidato di dalam acara perpisahan ini. Bisa juga kami meminta maaf jika di dalam proses pembelajaran ini ada kesalahan-kesalahan. Nah, bisa juga seperti itu. Demikian penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Selanjutnya, kalian bisa mencoba menulis teks pidato persuasif dan berlatih untuk berpidato di berbagai kesempatan. Semakin banyak kalian berlatih, maka semakin tinggi pula kemampuan atau keterampilan kalian dalam berpidato. Sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.